kita menyadari saudara bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah dan segala rencananya pasti berhasil. Tetapi masalahnya saudara, kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang menyebabkan segala perkara itu tidak kita nikmati di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang diberikan oleh Ibu Linda, kita mengetahui bahwa semuanya yang ditunjukkan Tuhan itu pasti jadilah. Ya toh? Pasti toh. Tapi masalahnya kita ini belajar supaya saudara itu bisa panjang, bisa pendek. Kejadiannya itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung daripada keadaan kita masing-masing. Coba kita pelajari akan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau. "Ya Bapak," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribkah mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba bacakan, dan sekarang tiba waktunya kami hendak mendengar apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Apa mau-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Mari Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar firman-Mu ini dapat kami nikmati, kami hayati, dan kami mau mengalaminya, supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat segala kuasa gelap, jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Hanya Tuhan Roh Kudus yang berkarya dan menanamkan dalam kami. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kisah ini kita perhatikan, kalau suami istri Ishak sama Ribkah tidak ada kesehatian, apa akibatnya saudara? Ishak ini tahu bahwa Yakub sama Esau itu anak-anaknya yang dilahirkan oleh Ribkah. Tetapi sebelum anak itu dilahirkan, masih di dalam kandungan, 2 anak ini sudah ribut. Jadi saudara, kita pelajari bahwa segala sesuatu itu sudah dimulai dari dalam kandungan. 2 anak ini sudah ribut di dalam kandungan, dan Tuhan sudah berfirman. Coba kita lihat di dalam pasal yang ke-25. Kita perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu,
Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, saudara perhatikan, Yakob sama Esau ini dari dalam kandungan sudah ribut loh. Kalau di sini tolak-tolakan ini ribut enggak? Nah, yang menderita siapa? Ibunya. Nah, sebetulnya Ribkah ini sudah menyadari bahwa ada 2 bangsa di dalam perutnya, dan Tuhan sudah berfirman bahwa yang muda akan lebih kuat dan berkuasa. Iska mendengar akan firman Tuhan ini. Tahu, tetapi saudara perhatikan apa yang diambil langkah oleh Iska. Pada waktu dia sudah buta dan umurnya sudah tua, dia mengatakan apa? Aku tidak tahu kapan hari aku mati. Nah ini saudara, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya, Dia yang menetapkan hidup mati kita, betul tidak? Tetapi jikalau sekarang Iska berkata, aku sudah tua, mataku sudah buta, aku sudah hampir mati, sekarang kamu berburu supaya masak, nanti aku berkati. Kalau zaman sekarang saudara, apa yang dilakukan oleh Iska ini sebetulnya yang diributkan oleh Esau dan Yakob. Ini perkara apa? Warisan, saudara. Kalau zaman dulu itu tidak ribut harta benda, tapi ribut berkat. Karena apa yang dikatakan oleh orang tua yang mau mati, itu pasti jadi. Itu rema, itu firman. Tapi kalau zaman sekarang, yang diributin harta benda. Padahal kita tahu bahwa harta benda itu tidak kekal, betul lah? Karena apa? Kenapa zaman sekarang kok harta bendanya yang diributi kok tidak firmannya, omongannya orang tua? Kenapa? Sebab orang zaman sekarang itu sudah tidak punya kuasa. Omongannya sudah tidak bisa dipercaya. Jadi ternyata orang tua-tua sekarang ini sudah bujat. Tidak ada yang bisa dipercaya, saudara. Maka anak-anaknya tidak menantikan berkat, tetapi menantikan hartanya. Nah ini loh saudara. Saudara, kita harus menyadari kembali kepada firman. Padahal Alkitab yang ngomong, kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Bapakmu di surga, Tuhanmu Yesus Kristus, setiap perkataanmu jadi. Dan apa yang kamu katakan dan berkati anakmu, itu yang akan terjadi. Dan Alkitab ini tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu kita harus belajar. Iska ini dipilih Tuhan, bangsa pilihan. Sebab Allah kita sampai mengatakan, aku adalah Allahnya siapa? Abraham, Iska dan Yakub. 3 orang yang disebut, dan yang kedua ini Iska. Tetapi engkau belajar mengapa Iska sekarang dia mendahului akan Tuhan. Kalau saudara nanti pelajari, ternyata Iska ini matinya masih panjang sekali. Sampai nanti Yakob kembali lagi, lari dari kakaknya Esau. Sampai anak cucunya Yakob sudah keluar semua, Iska belum mati. Nah, saudara, kita tahu apa akibat daripada orang-orang pilihan Tuhan kalau dia tidak sabar menantikan waktu dan saat yang Tuhan tetapkan. Kita kerap kali tidak sabar. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah janji, kita maunya apa? Cepat-cepat. Nah, kalau sudah kesandung-sandung, nanti jatuh salah siapa? Nah, Iska, dia menyuruh Esau, yang nguping siapa? Ribkah, istri ini. Nah, ini kalau satu keluarga, saudara perhatikan. Kalau suami istri itu tidak sehati, akibatnya parah, saudara. Iska mencintai Esau. Ribkah mencintai Yakob. Esau mau mendapat hak kesulungan, Iska mau berikan Esau. Karena itu memang jalurnya. Tetapi Iska tahu bahwa sebetulnya itu haknya siapa? Yakob. Nah, dia mau melawan Tuhan. Dia mau mendahului Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tegas? Ayo tak tanya itu. Tuhan tahu nggak kalau Iska mau memberkati Esau? Kenapa tidak dicegah? Hah? Tuhan sudah berfirman, yang muda bakal jadi tuan daripada yang tua. Tapi kan Iska ini mau memberkati Esau. Nah, tapi dia tidak cegah. Kenapa Tuhan tidak cegah? Sebab Tuhan tahu Ribkah punya
rencana. Ngerti? Jadi setiap kejadian dalam hidup kita itu Tuhan biarkan. Sebab apa? Sebab manusia pada waktu dijadikan, manusia diberi wewenang untuk memilih sendiri, menetapkan langkah-langkahnya sendiri. Free will. Dan ini saudara harus tahu. Sebab engkau dan saya punya hak free will. Kehendak bebas. Memilih sendiri. Maka dari itu beberapa tahun yang lalu saya sudah ajarkan. Karena saya diajar Tuhan. Tuhan berkata begini. Yusa, kenapa kamu mulai sekarang berdoa? Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Kenapa saudara? Saya bilang, Tuhan, kenapa ya kok engkau minta aku dipaksa? Kamu punya kelemahan-kelemahan enggak? Iya. Kamu biasanya kalau kelemahan itu mesti mintanya itu yang enak enggak? Enak untuk dirimu enggak? Ya dah? Wong setiap orang itu punya kelemahan mengasihi dirinya sendiri. Lah, kalau kamu selalu mintanya yang enak-enak, padahal rencana Tuhan itu belum tentu enak, kira-kira rencana Tuhan gagal atau jadi? Gagal. Gara-garanya apa? Salah dewek. Nah, tapi kalau kamu minta kepadaku untuk memaksakan, aku akan bertindak paksa, setan nuntut. Tuh, Allah. Kan manusia punya free will. Kenapa kamu paksa? Dia minta kok. Nah, lalu rencana Tuhan pasti jadi. Enak dipaksa atau enak milih dewek? Ayo. Loh, dua-dua bayar loh. Jadi kalau free will ya bayar, dipaksa ya bayar. Enak mana? Ayo, enak mana? Kemarin saya ngomong-ngomong sama Ibu Linda. Dia bilang, betul Pak. Waduh, penyerahan yang total itu kok ya cukup berat ya Pak. Rasain lu. Sebabnya apa saudara? Sebab kita kalau tidak dipepet, dicepet sampai gepek, tidak nyerah. Betul tak? Ah, kepengennya kamu dipepet tak? Ya, mau nih sih enggak Pak. Tapi sayang dirinya ini loh yang susah. Betul tak? Lah, daripada situ kenapa sih kok kamu enggak minta sama Roh Kudus penolongmu? Tuhan Roh Kudus, engkau kan tahu kelemahanku. Paksaan dong. Sudahlah, aku tahu rencana Bapak itu pasti baik-baik loh. Rencana Tuhan itu baik enggak? Pasti dong. Nah, Tuhan bilang apa? Pikulaku yang kupakan. Enak dan ringan. Jadi tetap mikul enggak? Tapi ringan. Nah, kenapa bisa dikatakan enak? Ayo, kenapa? Tidak ada pikulan beban yang enak itu tidak ada sebetulnya. Ya kan? Tapi kenapa kok Tuhan Yesus berani mengatakan enak? Sebab yang dikatakan enak itu orang kalau jatuh cinta berat toh jadi loh ini Alkitabiah loh, bukan saya. Coba baca. Ini Alkitabiah loh. Coba baca di dalam Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Loh, bayangin. Nunggu pacare 7 tahun kerja bakti, kok katanya di sini beberapa? Bener enggak? Kalau Yesus berkata enak dan ringan itu betul enggak? Kalau jatuh cinta. Tapi kira-kira kalau cintanya sudah luntur, sebulan jadi tidak. Nah, sekarang saya tanya, cintamu ini bagaimana sama Yesus? Hidupmu di dalam dunia ini rasanya berat enggak? Nah, ini loh saudara. Kita kerap kali tidak nyadari. Saya ini terus terang, saya rasanya terus terang ini istri saya di sini. Istri saya ini kali ini ikut, biasanya tidak pernah ikut. Saya tanya, kenapa sih yang kau mau ikut? Lah kamu terakhir kok ke Surabaya. Saya mau ikut ya ikut. Di sini baru berapa hari? Hari Minggu, ini hari apa? Jumat. Berapa hari sudah naik 2 kilo. Aku sampai bilang, yang kuwi makan terus. Iki bunder. Loh, padahal makannya enggak banyak loh, saudara, sedikit. Tapi sedikit-sedikit
Sebab dia, ini icipin sebab dia dulu sekolahnya di Surabaya. Gitu. Jadi, ini enak. Aku cuma sedikit kok. Aku bilang, sedikit banyak lama-lama jadi bukit. Karena apa, saudara? Aduh Eman, ini ibu-ibu kelemahannya di situ tuh. Bapak makan, aduh kok disisa nih Eman, daripada dibuang masukin lagi. Jadi sebetulnya karungnya apa? Ibu karungnya. Aku bilang ini kamu ini kok bikin penyakit saya. Oh sayang kok. Ya sudah. Tapi saya tidak peduli, tidak apa-apa. Saya bilang yang penting sehat. Ini hidup, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan ringan karena kasih, maka saudara dan saya akan menjadi menikmati. Tadi saya nikmati benar. Nah, saudara, Eska mendahului Tuhan. Ribkah dengar. Ribkah tidak mau kalau Yakub tidak mendapatkan berkat. Maka pada waktu itu Ribkah membuat rencana. Lalu dia berkata kepada Yakub, kamu pergi, kamu memotong kambing, aku yang akan memasaknya. Bayangin saudara. Yakub sudah tidak mau. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakub. Ayat 11. Kejadian 27. Lalu kata Yakub kepada Ribkah, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Bayangin saudara. Yakub ini orangnya, Yakub artinya apa? Penipu. Yakub ini sebetulnya bukan penipu. Dia itu cerdik. Yakub ini. Meskipun namanya artinya penipu. Makanya diganti oleh Tuhan adalah Israel. Nah, secara manusia memang Yakub ini menipu. Kakaknya diakali, ya dah. Loh, lah yang diakali mau. Loh, betul. Orang kalau ditipu itu sebetulnya orang itu ngerti pada. Orang kalau ketipu pasti orang itu enggak. Tapi Esau ini ngerti enggak? Ngerti wong dia ngomong begini. Aku sebentar lagi mau mati yo. Buat apa hak kesulungan? Dia ngerti. Jadi sebetulnya dia jadi ditipu. Tapi Yakub ini cerdik. Karena Yakub ngerti setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan itu mesti jadi. Makanya apa yang dilihat orang belum tentu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Mengapa Tuhan memilih Yakub? Mengapa Tuhan tidak memilih Esau? Esau dilihat dari keluar. Dia seorang satria, jujur, polos, apa adanya. Yakub cerdik. Tuhan Yesus pesan apa? Di dalam dunia ini. Kamu harus tulus hati seperti merpati. Tapi harus cerdik seperti. Tapi jangan jadi. Ada komentar. Wah Pak, kalau gitu bulat ini Pak. Loh, enggak bulat. Yang bulat itu kan jadi ular. Jangan bulat. Cerdik. Nih yang Tuhan mau. Maka dari itu saudara harus pelajari. Kalau Yakub dia merebut hak kesulungan melalui makanan. Coba saudara perhatikan. Ibu-ibu ini sebetulnya merebut hati suaminya melalui apa? Makanan. Loh, iya toh? Loh, biasanya terus terang loh saudara. Saya ini tidak banyak keluar jajan. Keluar itu kenapa? Karena istriku itu tukang masak. Dia kalau ada makanan baru, ngajak makan. Habis makan, dia lalu bilang gini, oh aku bisa membuat ini yang lebih enak. Jadi otomatis ternyata dibikin lebih enak, ya tidak bakal balik ke situ lagi tuh. Loh, ini sebetulnya tuh resep orang kuno. Bahwa laki-laki itu tidak akan pergi kemana-mana kalau di rumah itu ada makanan enak. Karena ini resepnya Yakub. Yakub merebut hak kesulungan melalui makanan.
Ibu-ibu, rumah tanggamu itu kepalanya siapa? Suami toh. Tapi kira-kira kalau suaminya hatinya sudah nyentel, ngatur sama istri toh. Kamu nggak belajar Alkitab kok, makanya nggak bisa menang-menang, malah bikin jengkel. Terus terang saya dapat dimenangkan karena saya dulunya seorang diktator, seorang yang keras hati, seorang yang memerintah. Tapi sekarang saya bisa diubah, bukan karena saya berubah, tapi Yesus yang berubah melalui doa seorang istri. Saya akui, istri saya tidak pernah berani ngomel sama saya galain luar biasa. Tapi istri saya kalau saya marah, dia cuma mengeluarkan air mata, lain tidak. Justru di sini kuncinya. Saya dulunya tidak tahu. Sebab saya kalau marah kok dia diem. Sebab saya kalau dibantah malah tidak karu-karuan. Tapi kalau dia mengeluarkan air mata, ternyata hati saya ini kayak disiram es. Jadi setiap kali saya marah, dia keluar air mata, saya kayak kena es, saya bilang sudah stop. Jadi sudah bar. Selesai. Nah, ini saudara. Padahal Tuhan itu sudah tahu kelemahan-kelemahan manusia. Kalau Tuhan mengatakan kepada Esau, kepada Yakub, kepada Ribkah dan kepada Iska, bahwa yang muda akan menjadi tuan, karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih. Tetapi manusia kerap kali tidak mau menantikan saat yang tepat yang Tuhan berikan. Iska mendahului, Ribkah tidak mau kalah. Iska mau memberkati, Ribkah takut kehilangan berkat. Dia mencari jalan sendiri. Akhirnya dia menipu suaminya. Dan berkat memang jatuh kepada Yakub. Tetapi akibatnya Yakub dikejar ketakutan sepanjang hidupnya. Dan akhirnya Yakub lari ke Haran. Menyembunyikan dirinya dari Esau. Sebab Esau mengatakan, umur ayahku tinggal sedikit. Kalau ayahku nanti meninggal, Yakub akan aku bunuh. Nah, akhirnya Ribkah kehilangan orang yang disayanginya. Kalau saudara dan saya mendahului Tuhan, ada harga yang engkau harus bayar. Engkau akan kehilangan apa-apa yang engkau sayangi. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya mendahulukan Tuhan, yang kamu inginkan justru diberi. Tidak usah ngotot. Segala sesuatu Allah kita itu sudah menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi langkah yang diberikan oleh Tuhan, pilihan yang diberikan, orang yang disodorkan oleh Tuhan, pasti itu tidak seleramu. Ini saudara harus belajar. Sebabnya apa? Pada waktu bangsa Israel mau diberikan tanah Kanaan, Tuhan tidak membawa langsung ke tanah Kanaan. Dibawa jalan dulu kepada padang gurun. Dia tidak harus merebut hak itu. Sebab Yakub tidak akan kehilangan berkat hak kesulungan. Karena apa? Karena Iska tidak mungkin dia dapat keluar kata-katanya berkat itu tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tahu rencana daripada Ribkah. Tuhan biarkan. Maka dari itu saudara harus belajar. Free will ini tetap berjalan sampai hari ini. Dan saudara boleh memilih langkah-langkahmu. Tetapi saudara dan saya diberikan Roh Kudus untuk menolong mengerti rencananya siapa? Tuhan. Nah itu. Maka jikalau engkau tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan nurut, dan mau membayar harganya, engkau akan bayar harga yang lain, lebih berat, kehilangan segala-galanya. Kamu harus berpisah dengan orang yang kamu kasihi. Kamu harus membayar harganya penderitaan, karena setiap perbuatan harus bayar harganya dan dibalas menurut perbuatannya. Yakub menipu, nurutin ibunya nipu, akhirnya dia sampai ke Haran, dia jatuh cinta sama Rahel, dia suruh kerja 7 tahun sama Laban. Setelah 7 tahun, dia berkata kepada Laban, coba kita lihat, Kejadian 29 ini, ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku ini, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. 7 tahun loh saudara, nunggu 7 tahun cintanya. Apa yang didapat? Lihat ayat 25. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Ditipu enggak dia? Nah, engkau coba perhatiin, orang kawin kok bisa ketipu. Aneh enggak?
Orang, loh, saudara dulu nih kawin, buka cadar muka enggak? Dibuka kan? Nah, kenapa Yakub ini bisa ditipu? Zaman itu Laban pinter, kawinnya gak siang, malam. Sebab dia ini tukang nipu, jadi tahu. Dan zaman dulu belum ada listrik. Loh ya toh? Jadi pada waktu diantarkan masuk kamare, gelap-gelapan, makanya tahunya itu pagi-pagi. Besok sudah ada sinar matahari. Loh, kok Lea? Lalu Yakub marah. Laban bilang apa? Oh, enggak biasa di sini. Kakaknya enggak boleh dilompati. Kamu kerja lagi 7 tahun. Nanti tak kasih Rachel. Jadi, untuk mendapatkan Rachel, Yakub kerja berapa? 11 tahun, saudara. Hanya untuk dapat orang yang dikasih. Saudara dapat Yesus berapa tahun? Baru berapa tahun saja cintanya wis luntur. Bayangin, saudara. Yakub itu setianya luar biasa. Makanya Tuhan itu pilih Yakub. Mengapa? Kelihatannya dia penipu, akalnya banyak Yakub, tapi dia cerdik, betul. Dan Tuhan tahu Yakub cukup setia. Dia berani bayar harganya. Dia tanpa pantang mundur kalau dia sudah punya kehendak. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya saudara punya hati yang tegar, keras. Tetapi kekerasan hati bukan dipakai untuk yang jahat, tapi dipakai untuk yang baik. Kau lihat Rasul Paulus, orang yang keras hati. Petrus, orang yang keras hati. Selalu dipilih Tuhan kalau ditempatkan dalam posisi yang benar. Maka dari itu saudara, kutuk bisa dijadikan berkat. Segala kelemahan dan kelebihan kita dapat dimanfaatkan oleh Tuhan kalau saudara tahu rencananya Allah dalam hidup saudara dan saya luar biasa. Tuhan tidak pernah lihat kamu karunianya berapa, kamu berapa. Tidak, Tuhan mau lihat apa yang kamu bisa lakukan. Ada seorang ibu di Bogor, ibu ini tidak mempunyai karunia apa-apa. Cuma karunianya istimewa. Dia merasa tidak bisa nginjil, dia merasa tidak bisa berdoa untuk orang sakit, untuk siapa. Tapi dia bilang, aku hanya bisa membawa orang pergi ke gereja. Nah, dia kenal seorang ibu, ternyata ibu ini itu istrinya ketua kelenteng. Dia tidak ngerti, wong ya biasa. Nah, ibu ini ternyata hidupnya itu tidak makan daging, jacai, hidup suci, karena suaminya ketua kelenteng, lucu. Nah, kemudian si ibu anak Tuhan ini tidak punya karunia apa-apa, karunianya istimewa. Dengan nyampirin, tidak sakatu hari, tidak mau dialesin, tidak mau lain kali datengin nasi minggu nih, tidak mau datengin. Kira-kira kalau saudara datangi seorang diajak 2-3 kali tidak mau, terus apa berhenti? Pasti berhenti. Kalau tidak punya karunia, karunia apa? Dablok. Loh, ini karunia istimewa loh. Karunia istimewa itu orang dablek itu. Dan ternyata ini dimanfaatkan. Sehingga ibu ini ditarik terus gak mau sampai puluhan kali. Akhirnya istrinya lucu ini bilang gini, waduh alasanku sudah habis. Daripada nanti diajak terus, lebih baik nurut wailah. Sekali. Masuk dia ke gereja. Masuk di gereja, dia lihat ini apa orang berbakti kok tepuk tangan, ada yang nangis, habis itu ketawa. Apa-apaan ini orang gila semua dia bilang. Tidak mendengarkan firman itu tidak masuk. Tapi dia pada waktu membaca nyanyian, di situ ada tulisan, kalau saudara dokter tidak bisa nolong, masih ada dokter di atas segala dokter. Yesus namanya. Itu yang masuk. Udah, dia pulang, tidak ada apa-apa. Habis itu tidak diajak lagi. Sudah pergi yuk. Apa terjadi? Beberapa bulan kemudian, suaminya sakit. Sakitnya itu aneh. Perdarahan di perut. Darahnya keluarnya tidak tanggung-tanggung. Keluar dari mulut, keluar dari anus. 2 liter. Jadi tidak bisa disumbat. Disumbat mulutnya keluar dari bawah, sumbat atas bawah, perutnya melentung. Jadi dibawa ke rumah sakit, ICU, dokter angkat tangan semua. Dokter bilang, tidak bisa ini. Udah, tunggu gini. Ditransfusi ya bocor perosok. Akhirnya ibu ini lihat suaminya sudah pucat putih, pulsnya sudah hilang. Dia keluar dari ICU, dengar suara. Kata-kata itu ingat lagi. Kalau dokter sudah tidak bisa nolong, ada dokter di atas segala dokter, Yesus. Dia cuma ngomong gini, Yesus, kalau memang kau dokter di atas segala dokter dan kau Tuhan, betul, tolong berhentiin darahnya, pendarahan suami saya. Cuma ngomong gitu, tak.
Dia masuk lagi, dokternya yang berteriak, yang jaga. Napasnya, denyut jantungnya jalan. Berarti perdarahannya berhenti. Bayangin, saudara. Waktu dia lihat gitu, ya cuma dia gini. Yesus hebat ya. Itu tok, dah berhenti lagi. Terus dokter-dokter memeriksa semua, dipilih. Wah, tidak bisa, kita tidak sanggup. Larikan saja segera ke Jepang, dikawal oleh seorang dokter. Akhirnya dilarikan ke sana, di Jepang, saudara, masuk rumah sakit. Nah, selama 5 hari diperiksa, tidak ketemu penyakitnya. Lalu, apa terjadi? Ibu ini diundang pergi ke kantor, suruh bayar. Ngasih uang dulu. Selama 5 hari, alat-alat sama obat yang dipakai untuk checking, untuk memeriksa, biayanya 7 juta. 5 hari 7 juta. Nah, pada waktu dia sudah bayar, uangnya sudah pas-pasan ini. Wah, kok mahal luar biasa. Masuk lagi ke ruangan ICU, ditanya suaminya. Mah, bayarnya berapa? Dia takut suaminya shock, nolnya bilangin 1. Cuma 700.000. Suaminya bilang, kok murah ya, Mah? Dia bilang, pas, yang penting tetap sembuh. Baru ngomong gitu, bocor lagi. Dokter datang semua, bocornya tidak 2 liter, 3 liter. Waktu sudah mau mati, ya sudah tidak bisa ini. Ini dokter bilang, Nyonya, mari keluar. Nyonyanya ini diajak keluar, dikasih apa? Kartu telepon sama profesornya. Nyonya, telepon ke Bogor, ke Indonesia, segera. Keluarga suruh siap-siap peti mati. Nah ini kan, aku ini kesini, ngabisin uang kayak gini, kok malah cuma dikasih kartu telepon. Jadi dia tidak telepon, dia ingat. Kalau dokter sudah angkat tangan, ada dokter di atas. Yang kedua tidak pelan-pelan. Masuk ke ICU, suaminya dirangkul, dia teriak-teriak kayak orang histeri. Yesus, kau dokter, kata segala dokter. Aku percaya engkau sanggup berhenti. Darah perdarahan suamiku, hidup suamiku. Yesus, teriak-teriak. Dokter bilang, oh, napasnya ada lagi. Wah, berhenti. Dia dengar berhenti gitu, teriak tambah kenceng. Wes ra urusan deh. Sampai akhirnya suaminya bangun. Suaminya bengong. Nah, Yesus apa? Dia bilang, dokter, di atas segala dokter. Sumpah teriak Yesus. Ya suaminya yang ikut wae. Wae sudah mati nih, hidup. Yesus ya dia. Yesus. Nah, apa terjadi saudara? Setelah tenang, suaminya tanya, mana si dokter Yesus? Lalu dia bilang, Yesus itu Tuhan orang Kristen. Kenapa kau tidak teriak dikong? Kok Yesus? Aku tuh sudah sembahyang di dikong. Kau malah mau mati. Aku teriak Yesus hidup. Sing ngajari siapa? Waktu aku mau gereja. Kau mau gereja? Aku pergi gereja itu cuma sekedar hanya sungkan. Tapi nyatanya Yesus luar biasa. Nah, apa terjadi? Suaminya, ya wes. Yang penting aku hidup. Nah, lalu 2 hari kemudian, profesor ini kumpul berkata begini. Ini jalan satu-satunya, perutnya langsung dimasukin alat supaya diperiksa perdarahannya gimana. Pembuluh darahnya ini dipasangi alat kayak TV. Tapi si profesor bilang, kalau kondisi ini kayak gini, biasanya ada pertaruhan, 60% mati, 40% hidup. Lalu suaminya sama istri tanyain, mau sekarang apa nunggu? Kalau nanti perdarahan lagi, ya mati. Daripada nanti mati lebih baik sekarang toh. Terus istrinya bilang, Pak, Yesus sisa kok Pak. Iya, mau nekat ya. Ya wes, ya Yesus wes. Ya, dimasukin alat, ketahuan bocor beberapa alat. Ternyata di dalam perutnya itu pembuluh darahnya mengalami pecah. Nah, terus kemudian dipatri, dibakari. Nah, setelah dipatreni semua beres, sembuh. Tapi saudara bilang, ini perlu kontrol dan pemeriksaan intensif 3 bulan. Waktu dia dengar 3 bulan, dia bilang gini, 5 hari jatuh 7 juta. 3 bulan ini berapa ratus juta? Dia bingung, saudara. Tapi lucunya,
Tidak ditagih-tagih. Bulan tidak ditagih, 2 bulan tidak ditagih. 3 bulan sudah sembuh sempurna, dipanggil dia. Ibu, mari ke kantor, suamimu sudah sembuh sempurna untuk hitung-hitungan. Saudara bisa bayangin pikiran ibu ini kayak apa? Dia bilang, aku sudah gak punya duit buat bayar itu apa. Tapi dia ingat, Yesus, kalau engkau sudah hidupkan suamiku, sekarang bayarnya piye? Yesus, tolong dong Yesus. Saudara tidak berani sembahyang gitu. Ya dah? Dia berani. Apa terjadi? Dia masuk ke kantor direktur. Direkturnya menceritakan bayaran semua gitu. Dia sudah tidak dengar, dia pokoknya Yesus. Tolong Yesus, ini piye bayare Yesus. Dia profesor itu ngomong A sampai Z tidak didengerin. Yang didengerin yang terakhir. Dengerin apa? Ibu, di rumah sakit ini ada peraturan. Setiap tahun ada 1 pasien yang dibebaskan. Langsung dia dengar gitu, langsung Yesus. Mulai ya Pak, lah bayarnya berapa juta. Terus, dan kami semua sudah rapat, seluruh staf setuju suami ibu dibebaskan. Dan belum pernah dia bilang orang asing, karena kalau orang asing dianggap hanya. Tapi hari ini suami ibu yang dapat. Karena apa? Karena kami semua menyadari itu bukan usaha kami. Itu ada satu kejadian yang ajaib. Ini suami ibu bisa hidup. Saudara, Yesus sanggup enggak? Untuk itu ada harganya yang harus dibayar enggak? Ya. Apa? 1, sakit. Betul? 2, geteng. Awis gak di duit tok. Kantongnya kempes tok. Ketiga apa? Mati. Ngerti? Saudara, tidak usah dipepet-pepet dulu. Kenapa tidak? Sementara kamu ini hidup dengan dia, kamu serahkan hidupmu dalam tangan dia. Dia tahu yang terbaik untuk engkau dan saya. Engkau boleh pilih. Engkau mau mendahului seperti Iska dan Ribka? Silakan. Engkau harus bayar harga itu. Engkau mau terlambat? Boleh. Apa? Bangsa Israel mau masuk Kanaan berputar-putar 40 tahun. Mati juga. Kenapa? Karena gerutu terus dan tidak mengucap syukur. Saudara dan saya dikehendaki Tuhan tidak terlambat, tapi tidak tergesa-gesa mendahului. Langkah demi langkah engkau bersama dengan Yesus, engkau bersama dengan Roh Kudus, dia akan menolong kamu. Bagaimana caranya sekarang? Banyak orang tanya. Ya Pak, bagaimana caranya? Baca Alkitab. Minta pimpinan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Kalau kamu nanti mau melangkah, kamu berdoa. Tuhan Roh Kudus akan ingatkan akan firman yang setelah kamu baca. Kalau kamu diingatkan, kamu akan tahu bahwa ini belum waktunya. Jangan tercepat-cepat, jangan terlambat. Tetapi menyerah total itu bukan masa bodoh, tapi waspada. Berjaga dan berdoa. Kalau bapakmu mengatakan melangkah, meskipun hal itu tidak masuk akal. Coba bayangin saudara, pada waktu saya mau menikahkan anak saya, sekali 2 laki-laki. Menurut adat orang Tionghoa tidak boleh, menurut adat Jawa tidak boleh. Bayangin, sampai besan saya berkata, Pak, saya diserang semua famili dari pihak yang Jawa. Kenapa? Ini melanggar aturan. Kamu anak Yesus enggak? Saya bilang, iya. Berani enggak? Berani. Karena Tuhan yang nyuruh. Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Saya jamin. Karena apa? Tuhan yang berkata. Saya sendiri pada waktu disuruh Tuhan, saya berkata, Tuhan masih kecil-kecil, masih sekolah. Tuhan bilang, tidak apa-apa. Jalan. Dua-dua Tuhan. Biasanya kan kalau orang itu masuk keluar, enggak bareng grup. Diberkati di gereja ya 2 Tuhan. Ya. Pestanya sekali datang 2 Tuhan. Ya. Wah, jadi mobilnya nganten 2 Tuhan. Ya. Sampai aku ya bingung. Karena apa? Lah, besan saya 2 lah. Saya ini cuma 1. Pinatur ini. Tapi Tuhan luar biasa. Hebat sekali. Waktu saya tanya, Tuhan, biayanya berapa? Istri saya memperhitungkan cuma 30, saudara. Tapi pada waktu kami dapat uang itu 30, Tuhan berkata, kita berdoa, Tuhan, persembahannya kasih siapa? Oh, kasih ini. Ya, berapa? 5 juta. Loh, wong dapatnya 30, kok perpuluhannya 5 juta? Kan aneh. Terus istri saya bilang gini, oh aku tahu. Tahu apa? Oh, tidak cukup ini 30 juta. Tuhan ngomong minta 5 juta, berarti ini tidak cukup ini. Mesti double ini.
Ya oke, kalau gitu cepat saya kasih yang 5 juta. Betul saudara, biayanya habisnya 60 juta, double 2 kali. Tapi Tuhan ya luar biasa, tidak utang tuh, malah lebih. Kalau Tuhan dan luar biasa tuh, ngerti. Dan saudara tahu, tidak ada orang mantu model kayak aku. Aku sendiri tidak tahu. Saya bilang, nah, yang kamu kehendaki apa ini? Perkawinan ini. Yang saya kehendaki, dua-dua ngomong, aku minta kehadiran Tuhan Yesus. Orang yang datang berapa tidak urusan Pak. Tapi Tuhan Yesus kami minta hadir. Dan Tuhan sudah janji dia mau hadir. Oke? Kalau engkau undang Tuhan, jangan terlambat. Oke. Saudara perhatikan. Ada nganten tidak terlambat? Tidak ada. Pasti lambat. Sebabnya menantikan siapa? Tamu. Saya bilang, jangan menantikan tamu. Tidak urusan. Yesus dinantikan. Jam 6 tepat masuk ruangan pesta. Tamunya sudah banyak. Karena apa? Karena mereka tahu ada hamba Tuhan sama istrinya datang dari Temanggung di Petrus. Istrinya berkata, Pak, nanti datangnya telat. Dia bilang apa? Kalau kamu terlambat kamu rugi. Kamu mesti tahu wataknya Yusa. Yusa tidak pernah terlambat. Ini pasti ada acara aneh. Saya sendiri tidak tahu saudara. Ternyata setelah masuk dia tidak telat. Tuhan luar biasa. Demikian masuk ruangan. Hadirat Tuhan tuh. Wish, saya sampai tidak tahan. Sebabnya apa? Pada waktu sudah duduk di panggungnya, di tempat duduknya, kita mulai acara. Yang mimpin pujian itu kemanteni. Aku ya sampai loh, yang mimpin pujian kamu, Sam, anak saya yang paling kecil, anak laki, aku. Penyembahannya kodene. Dua-dua nganteni yang mimpin dewek. Tidak ada model gitu? Tidak ada. Waktu pujian, sebelum pujian dimulai, anak saya bilang, kita harus mengeluh-ngeluhkan Yesus. Teriak haleluya 7 kali. Aneh-aneh enggak? Nah, tapi pada waktu pujian dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Luar biasa. Tamu semua nangis. Saya nangis, tidak kuat. Istri saya nangisnya tidak tanggung-tanggung. Anak saya yang mimpin pujian berlutut menyembah. Saudara, semua menangis. Sampai seorang direktur dari Jakarta, dia saksi. Saya belum pernah mengeluarkan air mata seperti itu selama hidup saya. Tidak tahan hadirat Tuhan, luar biasa. Dan saya menangis kayak anak kecil. Dan sebelahnya direktur juga, teman dia. Dia bilang, kamu kok nangis? Terus dia bilang, lah kamu kok nangis? Hadirat Tuhan, lah iya. Apalagi, aku ya nangis, aku ya nangis. Itu lihat nangis kabeh. Ini kemanten kok nangis, do nangis. Sampai istri saya dulu paling kasihan. Bulu matanya copot. Waktu dia, aduh kok pedes yang, wah bulu matamu copot. Bayangin, aku sampai akhirnya wis copot dua-dua belah. Bayangin. Dan anak-anak Tuhan itu dapat penglihatan. Waktu mereka bersaksi luar biasa. Penglihatan apa? Tuhan Yesus hadir dengan pakaian pesta. Tetap putih pakaian Tuhan, dia bilang. Tapi penuh dengan permata berkilauan. Waktu saya tanya Tuhan, engkau kok belum pernah pakai pakaian model gini? Tuhan bilang, aku menghadiri pesta pernikahan hamba-hambaku. Dan banyak orang yang mendengar suara Tuhan secara pribadi. Mereka pada bersaksi dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung. Tuhan ngomong apa? Kalau engkau menyenangkan hatiku, engkau pun akan menikmati apa yang bisa hambaku nikmati. Sehingga mereka lebih terharu lagi. Saudara, saya sendiri tidak ngerti. Yang menghias ruangan, ya kita tidak pernah dilihatin fotonya, ya tidak pernah. Kita cuma sembahyang, Tuhan siapa? Ini, si Kristi. Sudah, kamu yang ngatur, biayanya berapa, nanti bayar. Roti tartnya siapa? Ini. Semua diatur Tuhan, luar biasa. Sampai kayak istana, saudara. Sampai saya bilang, saya sendiri sampai terkagum-kagum. Orang Jakarta bilang, Pak, habis berapa? Enggak tahu, belum bayar. Ini enggak mungkin kurang dari 100. Saya bilang, enggak bisa. Saya bilang, 100 itu duitku dari mana? Tuhan yang bayar. Enggak sampai segitu. Saya bilang, ternyata buat saya cuma 60. Semua yang mengerjakan anak-anak Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kalau saudara dan saya mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, dia yang berharap. Jangan takut, asal jangan mendahului Tuhan dan jangan terlambat. Jangan engkau menggunakan akalmu sendiri, tapi belajar rendah hati. Maka Tuhan sudah janji, kebahagiaanmu tidak akan kering. Sukacitamu tidak akan berhenti.
Dan itu saya nikmati, saudara. Kehidupan kekristenan, Tuhan sudah sediakan segala-galanya. Tuhan sudah tetapkan apa yang harus engkau alami, apa yang harus engkau nikmati. Sudah ditetapkan. Jadi kalau kamu mau lari sendiri, kamu harus bayar harga mahal. Maka dari itu, saudara, kita menyadari, serahkan diri kita ke dalam tangan Dia. Dia yang beracara